Akram Granddawn sudah lama menjadi benalu bagi para pemerintahan curang dan korup. Sejak Akram Shah menjadi pemimpin di perusahaan daun milik keluarganya di usia yang masih sangat muda, Akram berhasil memajukan perusahaan itu menjadi perusahaan yang paling kuat dan kokoh hingga keuntungannya bisa mengontrol perekonomian negara. Tidak ada yang tahu betapa banyak perjuangan Akram dalam melakukan itu. Banyak darah dan teriakan musuh yang tenggelam demi bisa duduk di posisi itu. Sejak saat itu, Akram menjadi musuh utama para pemerintah korup. Banyak pihak yang ingin menjatuhkan Akram Granddawn dengan berbagai cara, namun selalu saja gagal. Sebelum Akram muncul ke permukaan, Akram sudah terlebih dahulu mengumpulkan anggotanya dan membangun perkumpulan mafianya sendiri agar dia bisa bergerak bebas menjadi pengusaha sukses, namun juga bisa menjadi mafia beringas di malam hari jika ada yang berani mengusiknya. Akram benar-benar sudah merencanakan segala sesuatu dengan sangat detail. Satu-satunya hal yang membuatnya mampu melakukan semua ini hanya untuk satu tujuan, menghancurkan musuhnya yang masih abu-abu, ialah yang membunuh dan membantai ibu Akram juga seluruh keluarga Granddawn, hanya menyisakan dirinya dan Abraham Granddawn. Tentu saja, jika berpikir logis, satu-satunya tersangka adalah Abraham Granddawn. Namun Akram sama sekali tidak memiliki bukti apapun. Ingatannya juga kacau sejak ia kecil entah kenapa. Tetapi walau begitu, walau ingatannya kacau, Akram tahu jika dia harus membalaskan dendam dengan sempurna, seolah-olah teriakan keluarganya yang telah tiada masih berteriak di dalam dirinya. Juga untuk saat ini, Abraham Granddawn terlalu berkuasa untuk ia tumbangkan sekarang. Abraham Granddawn adalah seorang penguasa dalam bayang-bayang politik di dunia. Abraham Granddawn mengontrol banyak hal dan memiliki banyak sekali sekutu yang bisa menghancurkan Akram. Akram harus bertindak secara perlahan. Satu-satunya cara bagi Akram agar memang adalah menggunakan taktik dan rencana yang tersusun rapi. Jika terburu-buru, maka semuanya akan sia-sia dan hancur. Waktu terus berlalu. Edelweiss sudah selesai mandi. Dia terlalu lelah, marah, tetapi juga sedih di saat yang bersamaan. Awalnya dia sangat menyukai tempat ini, akan tetapi lama-kelamaan tempat ini menjadi penjara baginya. Dia berbaring di atas ranjang lagi, melihat langit senja yang bisa ia lihat dari jendela kaca besar. Matanya kian berat dan mengantuk. Lelaki kesepian itu, dia membuatku merasa bersalah padahal seharusnya aku tidak merasakan itu. Semakin aku mengenalnya, semakin aku ingin melindungi hatinya. Kenapa aku bisa merasakan ini? Bukankah aku yang butuh perlindungan? Aku tidak tahu lagi. Yang aku tahu hanyalah jika aku berada di sisinya, ayah dan ibuku tidak akan pernah bisa dalam keadaan aman. Bahkan jika perasaanku benar-benar semakin kuat untuknya, aku tetap tidak akan bersama dengannya. Aku sudah menderita terlalu lama, bisiknya pelan. Dia memejamkan matanya karena terlalu lelah. Dia tidak ingin melakukan apapun. Kehamilan mudanya juga membuatnya menjadi semakin lemah. Hubungan Akram dan Edelweiss menjadi semakin rumit. Namun di saat yang bersamaan, hati keduanya mengikat semakin kuat, terlalu kuat seperti benang merah yang mengikat keduanya sejak awal. Di saat yang sama, Akram juga sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Dia harus melakukan pertemuan penting dengan para anggota utamanya. Apalagi Lee pasti sudah kembali. Harus ada rencana baru yang harus ia perintahkan kepada semua anggotanya. Tring, tring, tring. Halo bos. Drake mengangkat panggilan dari bosnya yang tadi tiba-tiba saja pergi tanpa mengatakan apapun, walau Drake langsung tahu dari Amora jika Edelweiss sudah hamil. Drake, pertemuan dilakukan di villa saja. Perintahkan Lee untuk mematikan GPS dan menyembunyikan lokasi ini dari Maps. Jangan sampai ada satupun yang bisa memata-matai. Jangan kecolongan lagi seperti saat lalu, perintah Akram pada Drake, agar pertemuan dilakukan di villa saja. Akram benar-benar tidak ingin meninggalkan Edelweiss.
Sejak ia mendengar Edelweiss tetap ingin pergi, tangannya tidak bisa berhenti bergetar. Dia menjadi semakin takut kehilangan gadis itu. Bahkan jika bisa, dia ingin mengikat Edelweiss sepanjang waktu di sisinya. Baik bos, seru Drake langsung menghubungi seluruh anggota inti perkumpulan daun untuk segera berkumpul. Walau sebenarnya yang ia perlu hubungi hanyalah Lee, sebab Kai saat ini pasti sedang tidur di villa, sedangkan Shin pasti tengah bermain game di villa juga. Setelah itu, sebelum pertemuan itu terjadi, dia kembali ke ruangan di mana Edelweiss beristirahat. Dia melihat wanitanya itu telah tertidur pulas dengan memiringkan badannya menuju jendela kaca besar yang mengarah ke arah taman yang ada di tepian tebing. Langkahnya menjadi sangat pelan. Dia berhati-hati agar Edelweiss tidak terbangun. Dia kemudian duduk di sisi Edelweiss dan memerhatikan wajah gadis itu dari dekat. Akram memandanginya dengan lekat. Tatapan matanya yang dalam sungguh menyayat hati. Aku tahu kau pasti menderita, tetapi aku tetap tidak bisa melepaskanmu. Aku tidak tahu cara yang lain agar kau tetap berada di sisiku selain mengancammu dengan cara seperti itu, bisik Akram. Seandainya kau mengerti, bagaimana aku sungguh tidak ingin berpisah darimu. Jika kau pergi dariku, maka aku pasti akan kehilangan perasaan ini, dan aku tidak mau hidup dalam kegelapan itu lagi. Rasanya terlalu sepi. Akram mengecup kening Edelweiss, gadis yang tiba-tiba saja datang dan memporak-porandakan segalanya. Di tengah misi yang ia emban selama hidupnya, dia bertemu dengan gadis yang memberikan debaran di jantungnya. Setelah itu, Akram kemudian pergi dari ruangan. Dia harus melakukan pertemuan dengan semua anggotanya. Dia hanya terlalu merindukan Edelweiss barusan, jadi dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengunjungi Edelweiss walau hanya beberapa menit. Sesuai dengan perintah Akram, seluruh anggota inti perkumpulan daun sudah berada di ruangan kerja Akram di villa. Lee yang terlihat bosan karena selama ini harus berurusan dengan pemerintahan, Kai yang masih terlihat mengantuk, Shin yang matanya menghitam seperti panda karena bergadang bermain game, Amora yang terlihat biasa saja, dan juga Drake yang selalu terlihat rapih dan segar dari antara semuanya. Akram merasakan rasa senang untuk pertama kalinya saat melihat semua anggotanya berkumpul. Perasaan senang ini cukup membingungkan Akram sebab ia belum pernah merasakannya. Mungkin karena keberadaan Edelweiss, Akram mulai mengenali perasaannya, jika dia juga menyayangi seluruh anggotanya seperti saudara sendiri. Akram merasa seperti tengah melakukan reuni keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Bos. Semuanya langsung sigap dan tegap saat melihat Akram masuk ke dalam ruangan. Akram kemudian melewati mereka dan duduk di kursi kebesarannya. Saat Akram duduk, semuanya juga mengikuti. Baiklah, pertemuan ini dimulai. Lee, Kai dan Shin, kalian melakukan misi dengan sangat bagus, seru Akram dengan tegas. Saatnya untuk mengatur ulang strategi dan misi selanjutnya harus segera dilaksanakan. Bos mengatakan kita melakukan misi dengan sangat bagus. Apakah ini mimpi? Seru Shin ketika Akram mengatakan pujian kepada mereka yang melakukan misi. Bos belum pernah mengapresiasi kita secara langsung. Bos selalu memperlihatkan wajah dingin dan seolah tidak memiliki perasaan. Bos benar-benar sudah berubah, dan hal itu membuatku terharu. Benar kan Lee? Bukan hanya Shin yang terkejut, akan tetapi Kai yang sejak tadi mengantuk juga terkejut. Matanya melebar dan akhirnya ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, mengenai ucapan yang dikatakan oleh Drake, jika bos mereka telah berubah. Lee yang terkejut sama seperti Shin dan Kai hanya bisa menganggukkan kepala, sedangkan Drake dan Amora seperti berbangga diri karena keduanya lebih tahu dari yang lain. Akram yang entah mengapa menjadi malu karena situasi itu mencairkan suasana. Dia juga baru menyadari jika dia telah lebih ekspresif sekarang. Dia secara tidak sadar telah memberikan pujian, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.
Baiklah, kalian pasti tahu jika saat lalu Abraham telah dengan sengaja menemuiku. Lelaki yang bernama Raymond Atlas itu pasti sudah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga sehingga dia mampu bekerja sama dengan Abraham. Tetapi dalam jangka panjang, ini mungkin akan menjadi kelemahan Abraham. Yang pertama harus dilakukan adalah membatasi pertemuan Baron dengan Faya. Edelweiss telah hamil, jadi untuk mengelabui semua orang, Faya harus hilang dari publik sehingga nanti anak itu akan seolah-olah menjadi anak Faya. Dengan begitu, seluruh saham perusahaan Stone akan benar-benar jatuh seluruhnya kepadaku ketika anak pertamaku lahir. Setelah seluruh saham Stone jatuh ke tanganku, maka ruang gerak kita akan semakin luas. Setelah saham itu jatuh ke tanganku, aku akan segera menceraikan Faya. Aku tahu ini akan mengejutkan, akan tetapi aku benar-benar telah menyukai Edelweiss, yang artinya kalian semua harus melindungi gadis itu, seru Akram lagi, di mana pernyataan itu membuat semua orang syok, kecuali Drake dan Amora. Perubahan bosnya ini terlalu mengejutkan, seolah-olah mereka sedang bermimpi dan hal ini tidak nyata. Aku sudah mendengarnya saat lalu, tetapi tetap saja ini mengejutkanku. Aku tidak menyangka bos benar-benar bisa menyukai orang lain. Bisik Sin menundukkan wajahnya. Dia masih ingat bagaimana bosnya memanggil Edelweiss dengan sebutan wanitaku saat lalu, tetapi tetap saja hal ini sangat mengejutkan. Apa yang sebenarnya sudah kulewatkan? Jadi gadis itu benar-benar membuat bos berubah sebesar ini. Seru Lee yang lebih syok dari semua orang. Selama dia menjadi mata-mata di bagian pemerintahan, dia melewatkan banyak informasi. Dia tentu saja tahu mengenai Edelweiss, akan tetapi dia tidak pernah tahu jika bosnya berencana mempertahankannya. Lalu bagaimana dengan Abraham, bos? Jika dia tahu mengenai wanita itu, maka dia pasti akan dalam bahaya. Akram terdiam sejenak. Dia tahu akan menyakitkan bagi Edelweiss karena dia harus menyembunyikannya dengan sangat hati-hati agar Abraham tidak bisa mengetahui keberadaan dan pengaruhnya dalam hidup Akram. Abraham tidak boleh tahu mengenai gadis itu. Satu-satunya cara adalah mengurung Edelweiss di tempat ini sampai kita bisa menumbangkan Abraham, seru Akram membuat semua orang jadi diam. Dari ucapan Akram menunjukkan jika Akram nampaknya terlalu memaksakan hubungannya dengan Edelweiss, tetapi apapun itu, tentu saja mereka harus menurut. Tidak ada yang berani menentang apa yang diperintahkan oleh Akram Granddawn. Setelah keheningan sementara itu, Akram melanjutkan ucapannya. Lee juga sudah mengirimkan beberapa daftar koneksi bisnis Raymond Atlas. Aku yakin Raymond Atlas merasa menang dan sedang berencana untuk menekan kita setelah dia menjadi presiden. Dia sungguh bodoh karena merasa bisa melakukan itu hanya karena bisa bekerja sama dengan Abraham. Aku akan membiarkannya menjadi presiden, akan tetapi kita akan menghancurkan sumber keuangannya. Di daftar yang dikirimkan oleh Lee, ada sebuah pulau pribadi milik Raymond Atlas yang digunakan sebagai ladang dan pabrik obat-obatan terlarang. Di sana juga ada penjualan pasar gelap yang menjual budak manusia. Sin, Kai, dan kali ini Amora akan bertanggung jawab untuk meruntuhkan tempat itu, dan menghancurkan perdagangan ilegal di sana. Aku, Drake, dan Lee juga akan ikut, karena kali ini rekan bisnis Raymond Atlas yang mengelola tempat itu adalah orang paling disegani di dunia bawah. Dia adalah Martinez Guard, seru Akram melihat ke arah Sin, Kai, dan Amora. Saat mendengar nama Martinez Guard, wajah Sin, Kai, dan Amora berubah menjadi serius dan menjadi sangat marah. Tentu saja mereka sangat mengenal nama itu, nama seorang penjaga bejat yang dahulu sekali saat kecil pernah menjual mereka menjadi budak. Takdirlah yang mempertemukan mereka bertiga dengan Akram Granddawn, dan saat itu ketiganya mengikuti dan bersumpah setia pada Akram, sebab hanya Akram yang memperlakukan mereka sebagai manusia. Ya, kehidupan seluruh anggota mafia Akram Granddawn tidak ada yang mudah.
Semuanya memiliki kehidupan yang sangat mengerikan, karena itulah mereka sangat menghargai hubungan mereka yang sekarang ini. Walau tidak pernah mengatakannya secara langsung, akan tetapi setiap dari mereka, termasuk Akram, telah menganggap satu sama lain sebagai keluarganya. Aku memberikan misi ini kepada kalian bertiga agar kalian bisa sekalian balas dendam padanya. Dia telah merasa sangat hebat sekarang karena semakin sukses. Sudah saatnya memberikannya hukuman atas semua kejahatannya. Ini juga akan memotong pendapatan Raymond Atlas, di mana dia akan kehilangan banyak aset lagi. Saat dia menjadi presiden, akan kupastikan dia tidak akan memiliki apapun. Rencana kali ini harus dilakukan dengan senyap. Tidak boleh ada jejak yang tertinggal. Walau Raymond tahu pelakunya adalah kita, akan tetapi kita harus membuatnya tidak mampu melakukan apapun dengan hal itu, seru Akram, di mana misi kali ini adalah untuk menekan Raymond Atlas sekalian untuk menghabisi salah seorang sosok paling dibenci oleh ketiga anggotanya. Sebelum Akram mendapatkan kekuasaan lebih, dia tidak boleh mengusik Abraham, apalagi sebelum dia mendapatkan ingatannya atau rahasia apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya sendiri. Misi ini masih permulaan, dan hal ini akan membuka semuanya. Jawaban yang dicari oleh Akram akan dia temukan cepat atau lambat. Siap bos. Akan kami lakukan dengan tuntas. Akhirnya setelah bertahun-tahun, kami bisa membalaskan dendam. Terima kasih bos sudah memberikan kami kesempatan, seru Kai sudah tidak lagi mengantuk. Dia menjadi sangat serius sekarang. Dia bahkan mengepal tangannya. Penderitaan yang mereka alami sejak kecil karena lelaki itu masih diingat dengan jelas. Di sisi yang lain, seorang wanita yang tadi bertabrakan dengan Akram berbicara pelan. Maafkan aku Akram, aku kembali lagi, dan kali ini aku harus melakukan hal yang sama seperti dahulu. Walau begitu, aku benar-benar senang bisa melihatmu lagi. Sudah lama sekali, bisiknya. Dia senang bertemu dengan Akram, namun juga sedih karena pertemuan ini adalah hal yang disengaja. Entah siapa yang memerintahkannya, akan tetapi orang itu adalah orang yang sama yang dahulu memerintahkannya untuk bersama Akram sejak kecil. Wanita itu memegang rahasia yang sangat penting, dan mengetahui sesuatu yang sangat penting. Entah untuk apa kali ini tujuannya berada di sisi Akram lagi. Namun, Akram benar-benar akan mengalami perubahan besar lagi. Rahasia yang selama ini ia cari benar-benar akan terungkap dan membuatnya sangat murka. Pertemuan pun berakhir. Hal yang harus mereka lakukan sekarang adalah tetap waspada, juga menekan pergerakan Raymond Atlas secara sembunyi-sembunyi. Berbarengan dengan itu, Akram juga akan tetap mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarganya, kepada ibunya. Kenapa ibunya bisa kehilangan nyawanya secara tiba-tiba dan yang diingat oleh Akram saat itu hanyalah dia duduk di sisi ibunya yang bersimbah darah. Seolah ingatannya kacau dan tidak bisa tersusun dengan rapi. Semua anggota sudah pergi ke tempat masing-masing. Kai, Shin, Amora, dan Lee menuju markas mereka untuk segera mendalami profil lelaki yang akan menjadi target mereka. Sedangkan Drake masih berada di villa bersama bosnya. Akram memegang sebuah rokok di tangan. Dia menghembuskan asapnya ke udara. Dia berdiri di balkon melihat lautan yang nampak tenang dan luas. Bos, apakah bos yakin dengan Nona Edelweiss? Jika bos mengurungnya, bukankah dia akan semakin membenci bos? Drake menunjukkan kekhawatirannya. Dari semua orang, Drake adalah seseorang yang tidak rela jika ada orang lain menolak bosnya. Drake merasa harus melindungi Akram. Dia merasa harus membalas budi dengan cara mempertaruhkan nyawa menjaga Akram. Drake, aku tahu kekhawatiranmu, tetapi perasaanku seperti mau meledak. Aku lebih benci berpisah darinya dibandingkan dia membenciku, Akram berbicara pelan namun menekan. Biarlah dia membenciku tetapi tetap berada di sisiku. Aku tidak ingin melepaskannya apapun yang terjadi.
Wanita yang membawa musim semi ke hatiku, jika dia pergi, hati ini akan kosong kembali dan aku akan kembali ke tempat hampa itu. Sorot matanya yang gelap dan tajam, seolah menentang semua hal yang ia lihat. Lelaki yang tidak pernah mengalami hal yang dialami oleh orang normal sejak ia kecil membuatnya terlena dengan semua perasaan luar biasa ini. Dia seperti kembali ke masa muda bersama Edelweiss, kembali menjadi remaja yang baru merasakan cinta dan menjadi kekanak-kanakan. Drake terdiam mendengar itu. Dia berdiri tepat di belakang Akram dan dia merasa bosnya yang dahulu sangat kesepian dan tidak tersentuh itu mulai melihat dunia yang berwarna. Drake menghela nafasnya panjang. Penolakannya terhadap Edelweiss karena bisa membuat bosnya celaka seketika hilang ketika melihat sorot mata bosnya yang melihat ke arah lautan itu. Bagaimana mungkin aku berani melarang seorang lelaki yang kesepian seumur hidupnya menemukan sedikit rasa hangat dari api unggun? Ini membuatku gila. Aku sangat senang bos merasakan perasaan luar biasa itu, tetapi juga menjadi takut dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi apapun itu, aku bersumpah akan menjaga semua hal yang menjadi kebahagiaan bos, termasuk wanita itu. Lelaki kesepian yang menjadi bosku ini, sudah cukup menderita di dalam dirinya. Drake bersumpah dalam hatinya. Dia akan menjaga segala hal yang menjadi kebahagiaan bagi Akram, bahkan jika dia harus melindungi Edelweiss, seorang gadis lemah yang senantiasa bisa membuat bosnya dalam bahaya. Waktu berlalu begitu saja. Sorot mata lelaki itu kian dalam ke arah langit malam yang terbentang luas. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Sekarang pasti dia sudah bangun. Apakah dia masih marah padaku? Aku ingin tahu. Aku akan kecewa jika dia marah padaku, tetapi aku tidak bisa menahan diriku untuk berada dekat dengannya. Aku seperti dilahap oleh perasaanku sendiri. Akram melangkah dengan pasti menuju ruangan yang ia gunakan bersama Edelweiss, ruangan yang akan selamanya menjadi ruangan terindah baginya. Drake sudah kembali ke perusahaan. Ada beberapa hal yang harus ia kerjakan sejak bosnya berada di villa. Saat ia membuka pintu kamar, Edelweiss benar-benar sudah bangun. Dia duduk di tepian ranjang, menatap ke arah langit yang sudah gelap dari jendela kaca besar yang ada di hadapannya. Sesuai dugaan Akram, wanita itu menangis lagi, mungkin karena merindukan orang tuanya. Kau menangis lagi, padahal aku sudah katakan padamu jika aku membenci tangisanmu, suaranya terasa hangat di telinga Edelweiss. Suara yang awalnya membuatnya bergidik merinding, bahkan ancaman yang keluar dari mulut lelaki itu, semuanya menjadi terasa dekat dan itu membuat Edelweiss tersiksa. Apa yang Tuan harapkan? Tuan mengurungku di sini. Aku tidak pernah meminta apapun. Aku hanya meminta bertemu dengan ayah dan ibuku, tetapi tidak Tuan izinkan. Ibuku sudah sakit parah. Bagaimana jika dia merindukanku dan aku tidak ada untuknya? Bagaimana jika sesuatu terjadi dan aku tidak ada di sisinya? Edelweiss akhirnya mengatakan kekhawatirannya. Dia menunduk lesu di hadapan Akram yang berdiri memiringkan kepalanya menatap Edelweiss, seolah mempelajari mimik wajahnya, mempelajari kesedihan yang belum bisa dirasakan oleh Akram. Tangisan itu terhenti ketika tangan kokoh Akram mengusap pipinya. Akram menundukkan tubuhnya agar bisa menatap wajah Edelweiss dari dekat. Kau sedang hamil. Sudah saatnya makan malam. Ayo ikut aku, bisik lelaki itu dengan wajahnya yang dingin. Wajah tampan yang selalu terlihat kaku dan tidak bisa mengeluarkan ekspresi kecuali ekspresi dingin yang mendominasi. Edelweiss menjadi semakin marah. Dia kecewa dan dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia mencengkeram tangannya dengan kuat dan bola matanya yang jernih dan tulus itu menatap tajam ke arah Akram. Kau tidak mendengarku. Kau tidak pernah mendengarku. Kau tidak pernah mengerti. Aku sudah katakan aku harus bertemu ayah dan ibuku, tetapi kau tidak mengerti.
Katakan saja padaku Tuan, apa yang harus aku lakukan agar kau melepaskan aku? Aku tidak mau menjadi boneka mainanmu yang kau kurung seenaknya. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan agar kau mau melepaskan aku pergi. Suara Edelweiss meninggi. Dia marah karena lelaki ini tidak mengerti kesedihannya. Dia harus bertemu ibunya, hanya itu yang diinginkan oleh Edelweiss, sebab ibunya sudah sakit keras. Jika dia tidak menjenguknya, maka Edelweiss akan menyesal seumur hidup. Akram yang mendengar itu terdiam sejenak. Dia kembali berdiri tegap. Dia menatap Edelweiss dengan tatapannya yang begitu menusuk. Wajahnya terlihat sangat mendominasi dengan seringai di ujung bibirnya. Betapa bodohnya. Aku sudah mengasihimu. Aku sudah memberikanmu tempat di hatiku. Aku sudah melindungimu. Dengar Edelweiss, satu-satunya hal yang bisa memisahkan kita hanya kematian. Kau tidak bisa pergi dariku. Sekali lagi aku mendengar kau mengatakan ingin pergi, kau akan menyesal seumur hidupmu. Hapus air matamu itu dan ikuti aku untuk makan malam. Jika kau tidak ingin, maka kau bisa berbaring di atas ranjang itu dan aku akan memakanmu sepanjang malam dan aku tidak akan peduli. Paham sampai di sini? Seru Akram dengan nada yang benar-benar menekan dan dingin. Dia membuat Edelweiss sampai menahan nafasnya karena tertekan. Ancaman ini bukan hanya sekedar gertakan. Dia bisa melakukan hal paling mengerikan karena dia tidak memiliki perasaan. Walau dia mengatakan dia menyukaiku, tetapi nampaknya dia lebih memilih membunuhku dibandingkan aku pergi darinya. Dia benar-benar sosok yang sangat mengerikan namun juga membingungkan. Tanpa aku sadari, aku telah terjatuh ke dalam jurang ini. Siapakah yang mampu menyelamatkan aku dari ikatannya? Edelweiss akhirnya menyadarinya. Perasaan suka yang dikatakan lelaki ini adalah jurang kelam di mana Edelweiss telah terjatuh dan satu-satunya yang mampu memisahkan mereka hanyalah kematiannya sesuai dengan ucapan Akram Granddawn.